wajahnya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Shalom pemuda remaja dimanapun kalian berada. Selamat hari Minggu. Kita patut bersyukur dalam segala sesuatu Allah turut bekerja dan berkarya untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dalam situasi pandemi sekalipun kita masih bisa beribadah dengan teknologi mumpuni. Itu hanya kemurahan Allah saja. Mari pada saat ini kita bersama memuji Tuhan kita, mengagungkan namanya, meninggikan Dia. Lewat pujian kita menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang suci. Kita nyatakan suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selamat. Mari kita nyatakan segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi yang berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, suci, suci,
pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, perkasa dan suci. Patutlah kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami meyakini dan mengimani bahwa pertolongan kepada kami adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya ibadah kami Tuhan berkenan dari awal sampai akhirnya. Kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemuda remaja sekalian, sebelum masa pandemi, kita dapat beraktivitas di luar dan bahkan dapat beribadah di gereja kita masing-masing tanpa ada larangan. Namun pada kondisi saat ini, kita dikondisikan banyak beraktivitas di rumah. Rekan-rekan sadar nggak bahwa ketika kita stay at home, kita malah banyak kesempatan untuk mengenal diri kita sendiri. Dalam masa pandemi ini kita diperlihatkan apakah kita ini orangnya khawatiran atau tidak, sabar atau pemarah, egois atau tidak, mengasihi atau malah cuek, tulus atau tidak tulus, berserah kepada Tuhan atau tidak. Mari di momen ini kita sejenak merenungkan diri kita, dosa kita, pelanggaran kita. Minta kepada Tuhan untuk menjenguk kita. Minta Tuhan untuk menyucikan kita dan mengampuni kita. Maka dari itu kita nyatakan, oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan jemaah. Sucikan dan jadikanku benar. Mari kita meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa diri kami adalah manusia yang berdosa. Terkadang kami egois Tuhan. Terkadang kami cuek. Kami khawatir akan hidup kami. Kami malah tidak mengasihi sesama kami. Tidak sabaran. Kiranya Tuhan di dalam masa pandemi ini Tuhan yang tolong kami. Ampuni kami. Ubah kami. Oh Roh Kudus, bangkitkan kami. Berkaryalah di dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oh Roh Kudus, bangkitkan jiwaku. Mari berkarya dalam hidupku. Oh Roh Kudus, bangkitkan jiwaku. Mari berkarya dalam hidupku. Firman ulang, tumpuan yang teguh, dan ku dambakan rahmat-Mu penuh. Mari kita mengimani kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan bahkan memberikan anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Maka dari itu, marilah kita menyatakan salam damai. Dengan menyampaikan jari love kita kepada orang di sekitar kita. Karena kita percaya bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Deborah Rahelina. Mari kita berdiam sejenak untuk siap disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang akan mengajak kita untuk bersandar, percaya kepada penyertaan Allah. Mari kita menyatakan indah, mulia, bahagia penuh, bersandar pada lengan yang kekal. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalan Tuhan, bersandar pada lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang aman. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang
Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, dalam pujian yang kami naikkan, kami mengetahui bahwa bersandar pada lengan yang kekal, kami semua merasakan keamanan dalam hidup. Namun seringkali apa yang keluar dari mulut, yang kami puji itu tidak meresap dalam hidup kami, dan itu mengakibatkan ketika kami mengerjakan berbagai hal dalam hidup, kami justru lebih sering mengandalkan diri kami sendiri. Kami enggan untuk menggantungkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam kerja keras yang kami kerjakan, dalam semua upaya, kami terus-menerus hanya mengandalkan diri kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, ketika sebentar kami akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan yang tertulis. Tolonglah, biarlah Engkau yang boleh menguasai hati kami. Supaya ketika saat ini kami boleh dikuasai oleh Roh Kudus yang telah Kau curahkan bagi setiap orang percaya. Sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan itu boleh sungguh-sungguh mengajar kami, memimpin kami, supaya dalam hidup ini kami boleh benar-benar menampakkan hidup sebagai orang-orang yang telah mengenal Allah. Karet Tuhan, berbicaralah dan sapalah setiap kami. Ingatkanlah kami dan terus ajar kami tiap-tiap saat. Dan biarlah Tuhan juga yang boleh mampukan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biarlah Tuhan yang telah menyertainya dalam persiapkan perenungan ini. Demikian juga Tuhan yang boleh menolongnya dalam menyampaikan perenungan itu di tengah-tengah umat Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman remaja dan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya saat ini? Sekalipun tetap di rumah aja, kita bersyukur atas pertolongan Tuhan sehingga kita bisa tetap beribadah kali ini walaupun dilakukan secara virtual. Nah teman-teman, ada yang tahu Tatayang? Atau pernah dengar Tatayang? Tatayang adalah sebuah peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum membagikan perenungan pada pagi hari ini. Nama saya Pendeta Deborah Rahelina dari GKI Perniagaan Jakarta. Salam bagi teman-teman semua. Teman-teman, kalau ditanya sama kita, kitab apa yang paling kamu sukai dalam Alkitab? Nah, kalau ditanya sama kita nih ya, kitab apa yang paling kamu sukai dalam Alkitab? Maka biasanya orang akan menjawab kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kitab-kitab yang mereka suka. Kalau enggak Injil, paling enggak Amsal atau Mazmur. Dan jarang sekali ada orang yang mengatakan kalau mereka suka dengan kitab Pengkhotbah. Kenapa? Sebab teman-teman, kebanyakan orang menjawab baca kitab Pengkhotbah di bagian awalnya saja sudah ngomong segala sesuatu adalah kesia-siaan. Jadi males gitu bacanya. Jangan-jangan nanti setelah kita baca yang ada juga segalanya menjadi sia-sia. Nah hari ini kita akan berjumpa dengan bacaan di Mazmur yang baru 2 ayat pertamanya saja kita sudah berjumpa dengan 3 kata sia-sia. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 127 ayat 1 sampai yang kedua. Mazmur 127 ayat yang pertama sampai yang kedua. Di situ dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Teman-teman, ini yang dinamakan jodoh itu enggak kemana. Kita enggak baca kitab Pengkhotbah sekalipun, tetap aja ketemu dengan namanya kata sia-sia di bagian Mazmur ini. Tapi teman-teman, kita jangan alergi ketika ketemu dengan kata sia-sia. Sebab sebuah pengajaran ada yang diberikan dalam bentuk positif, misalnya kalimatnya, hai anakku ingatlah didikan orang tuamu, begitu ya kalimatnya positif. Tapi juga ada yang diajarkan dalam bentuk kalimat yang negatif, seperti melalui kata sia-sia ini. Apa sih yang mau diajarkan sama kita oleh pemazmur di dalam nyanyian Salomo tentang sia-sia ini? Mari kita telusuri bersama mulai dengan ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Teman-teman, ada 2 pendapat mengenai siapa penulis Mazmur ini. Ada yang mengatakan ditulis oleh Salomo sendiri, merupakan hasil refleksinya atas perjalanan hidupnya. Seperti yang kita ingat, dia yang membangun bait Allah dan juga membangun istana raja yang megah begitu ya. Dan ketika dia memerintah, ia juga memiliki pertahanan militer yang handal. Dia punya tentara yang banyak.
Maka ada yang berpendapat bahwa nyanyian ini ditulis oleh Salomo sendiri dan merupakan refleksi atas perjalanan hidupnya. Namun ada juga kelompok kedua yang berpendapat bahwa ini ditulis oleh Raja Daud sendiri. Yang ditulis kepada anaknya Salomo karena Salomo lah yang akan membangun bait Allah. Salomo juga diberkati dengan hikmat oleh Tuhan. Dan hal ini membuat banyak orang memuji-muji dia. Dan karena itu ada kecenderungan dalam dirinya untuk mengandalkan pengertian dan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya sebagai seorang bapak, Daud hendak mengingatkan Salomo melalui nyanyian ini. Teman-teman, apapun pendapatnya, baik ini merupakan refleksinya Salomo sendiri, ataupun ini adalah pesan dari seorang ayah, Raja Daud bagi anaknya. Yang jelas, bagian ini hendak mengingatkan kita bahwa ketika kita berusaha sendiri tanpa campur tangan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan hasilnya kosong alias sia-sia. Orang usaha membangun rumah. Rumah di sini bisa berarti rumah dalam bentuk fisik, tapi juga ada yang menerjemahkan dalam arti keluarga atau kebahagiaan. Para pengawal menjaga kota. Di sini mau diterjemahkan dia berusaha untuk memperoleh keamanan. Atau dalam konteks kita saat ini, orang yang bekerja mati-matian, jualan sana-sini, belajar sampai begadang terus tiap malam. Pemazmur katakan semuanya akan sia-sia jika Allah tidak berkenan. Bukankah ini yang terjadi dalam pembangunan Menara Babel? Babel pada waktu itu merupakan pusat kekuatan dan peradaban dunia purba. Jika dibayangkan saat itu Babel sedang ada di posisi puncak. Dan dalam keadaan seperti itulah mereka punya rencana untuk menunjukkan kemampuannya. Mereka mau membangun menara yang dikatakan ujungnya sampai ke langit. Kenapa dikatakan ujungnya sampai ke langit? Karena langit adalah di mana Allah bertahta. Dengan kata lain, mereka ingin menjadi seperti Allah dengan membangun menara itu. Apakah Allah berkenan? Allah tidak berkenan. Maka pembangunan menara itu tidak terwujud sekalipun orang-orang yang mengerjakannya adalah orang-orang terbaik. Semua menjadi sia-sia ketika kita hanya mengandalkan kemampuan sendiri dan lupa untuk bergantung, berharap, mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang sedang kita upayakan sekuat tenaga itu. Mau kita jungkir balik sekalipun, kalau bukan Tuhan yang memberkatinya, kalau Tuhan tidak berkenan, maka kita gak akan pernah memperolehnya. Kita bekerja, kita berusaha, tapi Tuhanlah yang memberkati sehingga pekerjaan yang kita lakukan dapat berhasil. Tapi teman-teman, kalau Tuhan berkenan, maka siapapun dia bisa pakai untuk memberikannya bagi kita. Kalau Tuhan berkenan, dia bisa memakai siapapun untuk bisa memberikannya kepada kita. Suatu kali saya beli jambu, ya, lalu saya simpan di kulkas gereja karena hari itu ada jadwal pelayanan yang memang harus saya layani. Saya taruh disimpan di kulkas gereja. Lalu setelah selesai semua pelayanan, saya ambil jambu itu di kulkas untuk dibawa pulang. Di gerbang gereja saya ketemu dengan seorang tante, seorang ibu-ibu. Dan saya kemudian menawarkan jambu itu sama dia. Bu, mau jambu enggak? Saya punya jambu. Hal yang menarik adalah responnya teman-teman. Dia katakan begini, ini jambu yang di kulkas ya? Hampir aja saya mau ambil. Tadi saya udah lihat tuh ada di kulkas. Teman-teman, apakah saya tahu bahwa dia mau makan jambu? Apakah saya tahu kalau dia hampir saja ambil jambu itu dari kulkas? Enggak, saya enggak tahu. Tapi hal yang menarik, jika memang Tuhan hendak memberikannya kepada dia, tanpa dia harus maksa dan berbuat yang enggak benar. Kan dia tadi dikatakan dia sempat berpikir mau ambil gitu ya, padahal tahu itu bukan milik dia. Kalau Tuhan berkenan untuk memberikannya, orang itu pasti akan mendapatkannya. Tuhan bisa memakai dan menggerakkan siapa saja, kapanpun untuk memberikannya kepada kita. Oh,
Apakah kemudian berarti kita nggak perlu usaha, nggak perlu kerja, diam-diam aja nanti juga Tuhan akan kasih? Nggak gitu juga. Tuhan tidak menyukai pemalas dan orang yang tidak mau berusaha mengembangkan kemampuan yang telah Tuhan berikan pada dirinya. Maka pesan yang hendak disampaikan dari ayat ini adalah untuk tetap berada di tengah. Maksudnya tidak jadi orang yang gila kerja dan tidak juga jadi orang yang malas. Melainkan bekerjalah, lakukanlah yang terbaik dan jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan di tengah segala usaha yang kita kerjakan. Sebab segala sesuatu akan kita peroleh hanya ketika Tuhan yang memberikannya. Bukan hanya karena usaha kita semata. Itu sebabnya gak ada ruang untuk kesombongan dalam hidup ini. Segala sesuatu menjadi sia-sia ketika kita hanya mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan dan tanpa perkenanan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mau memberikannya kepada kita, Ia akan memberikannya pada waktunya. Pemahaman inilah bahwa semua hal yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, maka kita diajak untuk melihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Teman-teman, kalau biasanya orang yang bangun pagi, dia akan tidur lebih awal bukan? Dia akan tidur lebih cepat bukan? Tapi di ayat 2 ini dikatakan ada seseorang yang dia sudah bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai larut malam. Apa yang mau digambarkan? Bahwa dia benar-benar bekerja keras. Bangunnya pagi, duduk-duduk sampai jauh malam. Sebab dia hanya punya waktu untuk sedikit aja untuk tidur. Karena dia tidurnya malam dan harus bangun pagi. Dia berpikir dengan mengorbankan waktu istirahatnya, dia dapat mengejar harta. Ia berpikir semakin banyak kerja, semakin banyak harta yang dapat dia nikmati. Tapi orang yang demikian dikatakan dia melakukan hal yang sia-sia. Ia lupa bahwa hasil kerja itu bergantung pada berkat Allah. Orang yang seperti ini dikatakan sia-sia sebab dia akan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Orang yang berjerih lelah seperti itu demi mendapat roti disandingkan dengan bagaimana Tuhan memberi roti kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Teman-teman, mungkin ketika kita membaca bagian ini bisa jadi kesan yang muncul kok rasanya gak adil gitu ya. Ada yang dicintai dan bisa makan roti. Tapi ada yang harus bekerja susah payah untuk bisa makan roti. Sebentar teman-teman. Sebelum kita merasa gak adil, mari kita lihat. Bukankah kedua orang ini, baik yang tidurnya sebentar maupun yang tidur lebih lama waktunya, bukankah keduanya punya kesamaan, yaitu sama-sama mendapat roti? Hanya bedanya orang yang bekerja dari pagi buta sampai larut malam, dia mengharapkan keberhasilan tanpa mengandalkan berkat dan perkenanan Tuhan, ia tidak bisa menikmati hidupnya. Karena ia tidak pernah merasa cukup. Dia terus menambah waktu kerjanya dan karena itu ia tidak bisa menikmati hasil pekerjaannya dan ini yang disebut dengan sia-sia. Lain halnya dengan orang yang dikatakan tidur itu. Seseorang bisa tidur ketika dia ada dalam kondisi tenang dan tanpa kekhawatiran bukan? Setuju kan teman-teman? Orang cuma bisa tidur kalau dia dalam posisi tenang dan tanpa kekhawatiran. Tidur itu menggambarkan ketiadaan beban. Tenang dan damai. Kondisi tenang dan damai ini hanya dimiliki oleh orang yang memahami bahwa segala sesuatu yang dia miliki hanya mungkin karena Allah yang memberikannya. Itu sebabnya dia bekerja dan melakukan yang terbaik dan pada saat yang sama ia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Allah. Ia tidak mengandalkan usahanya sendiri, kerja kerasnya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia mau. Enggak. Ia tetap bekerja, tapi ia sadar bahwa ia juga harus beristirahat. Sebab semuanya terjadi jika Allah yang memberikannya. Dia bergantung pada Allah dan bukan hanya pada usahanya sendiri. Orang yang seperti inilah
Kerja yang dilakukannya dikatakan tidak sia-sia. Sebab ia juga dapat menikmati roti itu dalam istirahatnya. Di sini pemazmur hendak mengingatkan kepada kita bahwa beristirahat dari jerih lelah pekerjaan sama pentingnya dengan bekerja itu sendiri. Ketika kamu bekerja, lakukanlah yang terbaik dan andalkanlah Tuhan. Ketika kamu beristirahat, beristirahatlah dari pekerjaanmu dalam ketenangan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang menjaga dan mengasihi engkau. Ia juga yang akan memberkati apa yang telah engkau kerjakan. Ketika ia beristirahat, ketika ia break itulah, ia sedang memulihkan dirinya. Bukan hanya itu, ia juga sedang menikmati hasil pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Ia dapat menyadari apa saja yang telah dimilikinya oleh karena Tuhan. Dan ia dapat menaikkan syukur untuk itu semua. Dan kalau teman-teman mau digambarkan seperti ilustrasi berikut ini kira-kira. Orang yang melemparkan spidol dalam ilustrasi itu menggambarkan orang yang terus-menerus bekerja. Dia terus-menerus melemparkan spidol itu. Melakukan upaya yang terbaik dalam hidupnya dengan usaha untuk mau mendapat harta lebih banyak lagi. Terus-menerus bekerja. Padahal pada waktu dia mengerjakan itu semua, Tuhan sudah memberkatinya dengan berbagai macam barang bukan di sampingnya. Tapi apakah dia sadar? Enggak. Karena dia terlalu sibuk bekerja terus-menerus. Lalu bagaimana caranya supaya dia sadar? Dia harus berhenti. Dia harus beristirahat. Dengan beristirahat dia baru bisa melihat sekelilingnya. Melihat apa berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepadanya. Dan ketika dia bisa menyadari berkat itu, pada saat itulah dia bisa menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Dia bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Hanya mungkin ketika ia tidak terus-menerus memacu dirinya bekerja, tapi dia tahu kapan waktunya ia harus beristirahat. Dan dalam istirahatnya dia bisa melihat dan menyadari semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan dengan itu dia bisa menikmati seraya menaikkan syukur kepada Tuhan. Teman-teman, manusia berupaya, tapi Tuhanlah yang menentukan. Beristirahat dan bekerja, keduanya menjadi dua sisi mata koin yang selalu bersama, sehingga hidup ini dapat dimaknai dan dinikmati. Inilah dua hal yang kita pelajari dari pemazmur. Semoga kita diberi hikmat untuk mengenal waktu kapan harus beristirahat dan kapan waktu untuk bekerja. Tuhan memberkati kita. Amin. Mataku memandang keajaiban karya-Mu. Sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jalan tanpa keraguan. Surya terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ku ini
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika hari ini Tuhan boleh menolong kami, mengingatkan kami, agar tengah-tengah perjalanan kehidupan kami dengan semua upaya yang kami kerjakan, kami belajar bukan hanya mengandalkan apa yang kami lakukan, bukan hanya mengandalkan jerih lelah kami, tapi juga belajar untuk menyerahkan apa yang telah kami kerjakan di hadapan Tuhan. Sebab kalau bukan Tuhan yang memberkati dan memungkinkan segala sesuatunya, maka apa yang kami kerjakan sekalipun akan menjadi sebuah kesia-siaan. Ajarilah kami Tuhan untuk tiap-tiap saat mengingat hal ini. Dan ajari kami juga Tuhan untuk menjaga keseimbangan dalam hidup kami. Kapan kami harus bekerja, kapan kami harus beristirahat. Sehingga apa yang kami lakukan itu tidak membuat kami kemudian lupa akan hal-hal yang Tuhan telah berikan dalam hidup. Lupa untuk bisa menikmati setiap berkat Tuhan dan juga lupa untuk bersyukur. Tapi ajari kami, ketika kami bekerja, ajari kami juga untuk melihat betapa pentingnya beristirahat. Sehingga dengan itu keseimbangan dalam hidup kami boleh terjaga tiap-tiap saat. Kami tahu apa yang telah kami kerjakan dan kami juga boleh melihat bagaimana Tuhan berkati setiap upaya kami. Ya Allah, Sang Sumber berkat kami juga mau berdoa dan mengingat saudara-saudara kami saat ini. Mereka yang ada dalam kekurangan, mereka yang terkena PHK, sehingga kehilangan pekerjaan dan pemasukan untuk kehidupan keluarganya. Mereka yang sedang membangun kembali semangat untuk memulai usaha yang baru. Mereka yang sedang menata ulang kehidupannya karena dampak dari pandemi ini. Tuhan, tolong berkatilah semua jerih lelah saudara kami ini. Kami berdoa mengingat para tenaga medis yang juga sedang berjerih lelah saat ini demi menyelamatkan kehidupan samanya. Tuhan tolong berkati mereka semua dan upaya yang mereka lakukan untuk menjaga kehidupan samanya. Berkatilah keluarga yang harus terpisah karena panggilan yang sedang dikerjakan oleh para tenaga medis ini. Dan oleh karena itu Tuhan, tolong juga berikan hikmat-Mu dan tuntunlah para pemimpin bangsa ini. Mereka yang membuat keputusan-keputusan dalam upaya mencegah pandemi ini semakin meluas. Biarlah Tuhan memberikan mereka mata yang tercelikan, hati yang peka, dan juga pikiran yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Sehingga keputusan yang diambil menjadi keputusan yang terbaik dan berdampak dalam kehidupan tengah-tengah masyarakat dan bangsa negara ini. Kami juga berdoa agar Tuhan boleh memampukan mereka untuk bisa bersinergi satu dengan yang lain dalam upaya mencegah pandemi ini semakin meluas. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang dengan berbagai pergumulan pada akhirnya memutuskan untuk pulang kampung. Mungkin ada di antara mereka yang harus pulang kampung akibat kehilangan mata pencarian di kota, tidak mampu lagi membayar biaya kos dan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Maka ketika mereka pulang kampung, Tuhan tolong agar kami dapat taat, agar mereka pun dapat taat untuk mengikuti aturan karantina di daerah masing-masing. Dan kami ajarkan kami juga untuk tidak dengan mudah menghakimi sama kami di tengah situasi sulit saat ini. Melainkan ajarkanlah kami Tuhan untuk boleh berbagi apa yang kami punya, untuk menolong sesama serta memperhatikan mereka. Dan kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Pada saat ini kita diajak untuk memberikan persembahan. Dengan mengimani sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita memberikan persembahan dengan kesadaran bahwa our universe belongs to God. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja masing-masing. Mari kita nyatakan, ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu, kuat kuasa-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami dan kesadaran kami bahwa segala sesuatu adalah milik-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini, saya mengajak kita untuk meyakini dan percaya akan kuasa Tuhan yang akan menjaga kita selamanya. Maka dari itu mari kita percaya dan ikut Yesus, Sang Juru Selamat kita. Gue mau berjalan bersama dengan Juru Selamatku di lembah berbunga, berair sejuk. Aku tidak takut bahaya karena Tuhan membimbing. Ku mau berjalan dengan
kepadanya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di mana yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhan. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamatku, hatiku teguh, karena kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhan membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah perjalanan hidupmu bersama dengan Sang Juru Selamat. Upayakanlah agar setiap saat kita mempersembahkan yang terbaik dalam studi kita, dalam pekerjaan, dan dalam apapun yang sedang kita kerjakan saat ini. Sambil terus mengingat untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, terimalah berkat Tuhan yang mengiringi hidup kita. Kiranya kehangatan sinar matahari, angin yang bertiup dalam kesejukan, dan kesegaran dari hujan turun atasmu. Kiranya cinta dan senyuman meringankan hidupmu, menghangatkan hati dan rumahmu. Kiranya hikmat Tuhan menuntunmu. Kiranya Ia memberkati setiap jerih lelahmu. Sampai kita bertemu lagi, kiranya Allah menggenggammu dalam telapak tangannya. Semoga damai-Nya ada dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Salam dari kami, GKI Perniagaan.